menembus membran, sedangkan transport ion itu melibatkan perpindahan ion melalui kanal ion atau mekanisme pembawa yang menembus membran plasma. Kemudian, kenapa sih kanal ion itu penting dalam proses penyebaran potensial berjenjang? Karena kanal ion itu memungkinkan ion seperti natrium dan kalium melewati membran yang menciptakan perubahan potensial yang diperlukan untuk fungsi sel. Tanpa kanal ion, maka arus tidak dapat menembus membran plasma karena lapisan lipid itu memiliki resistensi tinggi. Sebenarnya, bagaimana sih kanal ion itu berperan sebagai jembatan dalam penyebaran potensial berjenjang? Caranya, kanal ion itu menghubungkan aliran arus di cairan intrasel dan cairan ekstrasel dengan memungkinkan ion melewati membran, sehingga menciptakan perubahan potensial yang mendukung penyebaran sinyal. Jadi, bayangkan sebuah pintu otomatis yang hanya bisa dilalui jika dibuka. Nah, dalam tubuh kita, kanal ion adalah seperti pintu ini yang memungkinkan ion melewati membran plasma. Inti bedanya aliran arus pasif dengan transport ion begini, teman-teman. Jadi, aliran arus pasif itu terjadi di sepanjang sisi membran yang sama, cairan intrasel atau cairan ekstrasel, tanpa melibatkan transport menembus membran. Sedangkan transport ion itu terjadi melalui kanal ion atau mekanisme pembawa yang memungkinkan ion menembus membran plasma. Lalu, apa sih pentingnya kanal ion? Jadi, tanpa kanal ion, maka arus tidak dapat menembus membran plasma karena lapisan lipid itu memiliki resistensi tinggi. Nah, kanal ion itu memungkinkan ion seperti natrium dan kalium melewati membran, menciptakan perubahan potensial yang diperlukan untuk fungsi sel. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang dendrit neuron, yaitu ketika gelombang lokal menghitung dunia. Semacam ada otak yang berpikir dalam gelombang kecil. Jadi, ada seorang pianis yang memainkan nada. Di korteks auditorinya, ribuan dendrit itu menerima input sinaptik. Akan tetapi, tidak semua memicu potensial aksi. Yang terjadi adalah integrasi potensial berjenjang melalui arus pasif, sehingga muncullah konflik kognitif baru bahwa setiap ada sinaps eksitatorik maka akan ada depolarisasi lokal atau EPSP, sehingga jika setiap sinaps itu inhibitorik maka akan terjadi hiperpolarisasi lokal atau IPSP. Akibatnya, arus pasif itu menyebarkan semua sinyal ini ke akson hilok. Di sana ada jumlah aljabar semua potensial berjenjang menentukan apakah neuron menembak. Ini adalah komputasi analog murni, bukan digital. Resolusi dinamisnya apa? Jadi, jika jumlah EPSP lebih dari ambang, maka akan terjadi potensial aksi